Allah. Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, teman-teman. Yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Yang sedang kesulitan ekonomi, semoga Allah melancarkan, memudahkan, mengabulkan semua yang menjadi kebutuhannya ya teman-teman. Yuk teman-teman, ikutin saya teman-teman. Saya mau goreng ikan nila dengan 4 potong. Bumbunya bumbu instan aja, nanti kita kasih garam. Kita kecilkan apinya dulu. Tepatnya di hari Kamis ini teman-teman ya. Saya tidak jualan tuh hampir dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah 5 hari ya. Lagi ini ya, lagi malas ya itu ya, jujur ya. Saya lagi malas gitu kan, lagi malas jualan. Sebetulnya hari ini mau jualan cuman malas mau bangun gitu ya intinya. Saya mau nyambal kentang, pecah-pecah cabenya, cabai merah. Saya tumbuk aja ya, pecah-pecah. Sama ikan asin nila, karena kemarin bikin sambal ikan asin nila itu yang pecah-pecah tuh semuanya senang gitu kan. Jadi ikan ini untuk jangkep-jangkep, takut nanti anak menantu saya nanya ikan, karena dia hidupnya itu tanpa ikan dia tidak bisa gitu ya. Kalau saya sih ikan terus bosan gitu ya, jujur. Apalagi anak cucu saya itu kan kurang. Kalau menantu saya mau hujan badai petir pun juga harus ada ikan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini nggak ada orang. Anak saya sama menantu saya pergi ganti oli mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menantu saya itu harus ada ikan teman-teman. Walaupun ada sambal ikan asin, kentang gitu tuh, dia harus ada ikan. Jadi pagi-pagi itu harus sarapan nasi ya, kalau enggak tuh jam 7 atau setengah 8 gitu ya. Harus sarapan nasi, dia tidak bisa makan roti-roti gitu. Hanya nyemil aja gitu ya, karena biasa di tambang itu kan seperti itu. Pagi-pagi harus makan nasi. Kalau di proyek seperti itu teman-teman. Jadi saya hari ini mau numis kangkung. Cabenya saya tumbuk juga pecah-pecah. Kangkungnya satu kebab. Ini tangkainya saya lainkan. Nanti kita tumis nyemot-nyemot gitu ya. Bumbunya nyemot-nyemot, kuahnya nyemot-nyemot gitu ya. Karena semuanya itu kering gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini bumbu sambal ikan asin, cabai rawit sama cabai merah. Saya tumbuk gitu ya, asal pecah-pecah kayak gitu saja. Kalau di blender terus juga mungkin bosan gitu ya anak saya. Dia kalau ada saya teman-teman gitu kan, dia tidak pernah masak gitu. Alasannya kayak gini, alah malas lah, masak anakku kurang enak katanya kayak gitu. Alasan malasnya itu kayak gitu teman-teman. Maklum ya teman-teman, namanya dari kecil itu apa ya, tidak pernah susah
selalu ada orang yang membantu dia. Jadi walaupun dia itu mandiri mencari uang sendiri gitu, kalau ada orang tuanya dia malas gitu kan. Saya punya anak cuma satu teman-teman, dialah sendiri gitu kan. Dia kelas 5 SD atau kelas 4 gitu ya, kalau nggak salah itu. Saya itu ngambil anak adik saya yang dari Kalimantan gitu ya. Akhirnya ibunya juga pindah ke sini gitu kan, adik saya itu gitu kan. Tapi anaknya itu tetap sama saya gitu, tetap sama saya samakan juga gitu kan, perhatiannya dia sama anak saya sama, karena dia juga kan anak adik saya gitu kan. Nah, sampailah sekarang gitu ya. Tapi sekarang ini anak adik itu sudah rumah tangga, rumahnya pisah gitu, rumahnya pisah. Jadi saya nikahkan itu di tahun 2019 ya, 2019 waktu masih ada proyek di Repsol saya ya, jadi teman-teman. Jadi suaminya pun juga satu perusahaan gitu ya dengan saya, seperti itu ceritanya teman-teman. Jadi yang angkat untuk pesta pun juga saya gitu ya, saya yang menikahkan. Tapi saya sebelumnya itu sudah saya kasih tahu sama ibunya, karena rumahnya kan deket gitu kan. Anak kamu mau nikah, kalau kamu mau ngangkat pesta kan pestalah kan, karena itu walaupun bagaimana itu kan kamu ibu kandungnya, saya bilang seperti itu ya teman-teman. Ini sharing ya teman-teman, karena kamu kan ibu kandungnya, jadi saya tidak mau melangkahi ibu kandungnya gitu. Dia bilang nggak usah lah, maklum ya, namanya itu kan ayah sambung gitu kan, mungkin dia nggak enak gitu kan sama suaminya gitu kan, nggak enak gitu mungkin kan, atau gimana gitu ya, saya tidak tahu juga. Udahlah, kalau itu suruh aja ke KUA bahasanya seperti itu, tidak payah pesta. Saya itu rundingan lah sama almarhum suami, karena saya itu juga nggak pernah ada di rumah gitu ya, saya ada di proyek gitu ya teman-teman. Waktu itu saya itu masih punya usaha ya, kayak catering, masuk di perusahaan gitu kan, sejenis kayak kontraktor lah itu saya ya gitu. Dari 2011 COVID itulah, nggak ada tender gitu ya, seperti itu ceritanya teman-teman. Jadi saya bilang sama almarhum suami saya, udahlah dibikin selamatan aja nanti setelah dari penghulu gitu kan, karena saya nggak sempat juga tuh mau ngurus gitu ya. Terus suami saya itu bilang lah sama saya gitu kan, kasihan lah, nikah itu kan seumur hidup gitu kan, masa juga nggak ada pesta, nggak ada kenang-kenangan gitu, kata almarhum suami saya gitu kan. Tapi sebelumnya kan saya kan sudah bilang sama ibunya ya, ibunya tidak mau mengangkatnya. Kita masukkan kentangnya teman-teman ya, kita sambil cerita ya, seperti itu teman-teman. Kalau cuma hanya dibikin sedekah saja kan kasihan, namanya nikah itu kan sakral rasanya, bahasa suami saya. Seumur hidup hanya satu kali, memang kalau Allah itu ridhoinya, itu bahasa suami saya. Kita tuh kan lagi banyak tuh rezekinya gitu kan, lagi banyak tuh rezekinya, suami saya bilang kayak gitu. Kita pesta toh juga kita nggak rugi gitu ya teman-teman, kita pesta tuh juga nggak rugi walaupun habis 50, 60 gitu ya, karena rezeki saya alhamdulillah di saat itu Allah tuh ngasih rezeki saya itu memang betul-betul melimpah gitu ya. Saya itu per 10 hari gitu ya ngambil uang dari kantor itu, karena empos itu hitungannya itu per 10 hari gitu makanya teman-teman, per 10 hari itu bisa 150, 160 juta ya itu. Ini sekedar sharing gitu ya teman-teman,
Itu kata suami saya gitu kan. Jadi saya itu nurut aja gitu kan, karena itu kan di pihak saya gitu ya. Jadi saya kan nggak enak ya mau nyelonong kayak gitu, karena itu kan dari pihak saya gitu kan. Suami saya tuh ikhlas apa memikirkan materi gitu ya gitu. Jadi saya nurut. Saya di lapangan terus tuh, di proyek pengeboran ya, pengeboran gas bumi gitu ya, di tengah hutan gitu ya. Tapi semua fasilitasnya lengkap teman-teman, dari satelit semuanya lengkap sampai full AC gitu ya. Karena mes kita tuh kontainer gitu ya, yang full AC. Seperti itu teman-teman. Jadi semua segala sesuatunya itu kebutuhan, keperluan yang mau untuk acara pesta, semuanya itu suami saya ya yang mengurusnya itu gitu kan. Karena saya pun sedang rame proyek pengeboran itu, sedang rame-ramenya ya gitu. Jadi saya tidak bisa sebentar pulang gitu kan. Walaupun banyak karyawan saya gitu kan, tapi saya tidak bisa semena-mena mau meninggalkan lokasi, kecuali saya pindah ke lokasi yang lain gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai dari belanja kebutuhan untuk acara itu semuanya ya, sampai dari ayam, daging, semuanya, sampai dari tenda, sampai dari syuting, sampai dari ini ya pre-weddingnya, semuanya suami saya yang ngurusnya gitu kan. Jadi pas tanggal 13 itu kan kita bikinnya itu pas tanggal 13 ya, enggak di hari Minggu gitu ya. Pas tanggal 13 di 2019 di bulan berapa ya gitu tuh. Seperti itulah. Nah, jadi semuanya itu dia. Jadi tanggal 13 acaranya gitu kan. Jadi saya itu tanggal 10 gitu ya. Saya itu tanggal 10 baru pulang dari lokasi gitu ya. Jadi semua data-data itu suami saya itu dikasih tahu sama saya. Ini tendanya gitu kan. Tenda sudah dipasang tuh. Saya pulang dari lokasi itu ya. Ini tendanya, ini syutingnya, ini hias kemantennya, belanja untuk kebutuhan pestanya itu habisnya sekian. Jadi semua sudah tinggal melaksanakan gitu ya. Orang yang mana yang bantuin, yang masak, yang apa gitu kan, sampai untuk yang ngurus semuanya gitu kan, dia sudah ada semuanya gitu teman-teman. Ini sambil masak sambil cerita ya teman-teman, pengalaman seperti itu. Nah, jadi sampai lagi undangan semuanya kayak gitu ya. Jadi saya tanggal 10-nya pulang, tanggal 13 itu pas acara gitu ya. Jadi tanggal 12 CEO kami ini sama almarhum bapaknya gitu kan, CEO kami ini datang pas tanggal 12 gitu ya, tanggal 12 itu datang ke sini ya dari Jakarta. Seperti itu teman-teman. Jadi menghadiri ini ya acaranya, karena menantu saya ini termasuk karyawan dia juga, dan saya juga partner bisnis dia gitu ya. Jadi dia menyempatkan waktu datang dari Jakarta. Seperti itu teman-teman. Kisah saya itu seperti itu gitu kan. Tidak seperti ini gitu ya. Kalau sekarang kan saya usaha kecil-kecilan gitu. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya itu. Sebelum dia menikah 2018 itu saya bilang sama anak ponaan tadi itu, carilah rumah gitu ya, carilah rumah yang dimana kamu mau gitu. KPR ya teman-teman, bukan rumah mewah gitu ya, KPR perumahan gitu kan. Saya mikir itu setelah nikah nggak akan mungkin tinggal sama saya gitu kan, karena rumah saya ini kamarnya cuma 4 gitu ya. Kamar depan untuk anak, yang kamar tengah untuk cucung, kamar atas untuk cucung yang kuliah gitu kan. Jadi kamar yang di bawah, yang di dapur ini yang besar itu kan saya yang nempatin gitu. Memang kamar saya memang buat itu di dapur gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya bilang, carilah rumah sebelum kamu menikah. Nggak akan mungkin setelah nikah kamu mau tinggal di sini, karena rumahnya kecil. Rumah saya ini kan 4 kamar gitu kan. Cari rumah, nanti saya kasih uang untuk DP-nya.
Kalau setiap bulan itu suaminya yang bayar teman-teman, karena suaminya kan kerja juga di perusahaan gitu ya, seperti itu. Kalau semua akhirnya mencarilah rumah dia, mencarilah rumah gitu kan, dapatlah gitu kan, dapatlah rumah gitu. Dan tempati sekarang ya teman-teman, seperti itu. Sampai kita ke tempat tidur, lemari makan, ya seperti kayak kulkas, mesin cuci gitu kan, walaupun mungkin itu nggak mewah gitu kan, nggak bagus gitu kan. Alhamdulillah pun saya juga bisa membantunya di saat itu. Seperti itu teman-teman. Bukannya langsung ujuk-ujuk beratnya seperti ini gitu, enggak. Nah setelah itu dia masih ikut saya itu, yang anak ponakan itu, dia ngurusin di lapangan, tapi di bagian pengeboran tempat perusahaan yang lain ya, karena saya itu kan ada 3 dapur ya, tiga dapur 2 perusahaan gitu kan. Kalau yang arah ke Palembang itu 1 perusahaan PT Paramarta gitu kan, Repsol gitu ya, ownernya gitu. Nah terus yang di Tungkal itu pengeboran juga, tapi beda PT, itu PT-nya itu Mandala, itu dari luar negeri juga gitu ya, Repsol dari luar negeri juga gitu. Jadi dia yang saya ngurusin di Tungkal, yang di Mandala itu anak ponakan saya yang saya suruh ngurus saat itu gitu kan, ADN-nya gitu ya. Kalau yang di Repsol di arah Palembang itu saya kasihkan ke anak saya yang saya suruh ngurus, dialah semuanya yang ngambil hasilnya gitu kan. Tapi masih tetap nama saya gitu ya teman-teman, ceritanya itu seperti itu. Nah jadi yang di Petaling WKS itu Repsol pengeboran itu saya yang ngurusinya gitu. Yang mengurusin itu saya semuanya gitu kan. Tapi ADM di lapangan itu berbeda gitu ya. ADM di lapangan itu orang dari Lahat gitu ya, orang dari Lahat ADM saya. Tapi kalau ADM untuk mengurusi keuangan yang di rumah itu almarhum suami saya, seperti itu teman-teman. Jadi almarhum suami saya itu termasuk di bagian konsumsi untuk belanja dan juga merangkap dia menjadi ADM gitu kan. Jadi saya pelaksana di lapangan, baik buruknya di lapangan gitu ya, maju mundurnya catering saya di lapangan gitu tuh, itu tanggung jawab saya gitu kan. Jadi di perusahaan pun juga itu semua atas nama saya. Jadi buruknya pun juga saya yang nerima, apapun yang terjadi saya yang dipanggil gitu kan. Jadi suami saya itu di belakang layar gitu teman-teman, itu ceritanya. Pas jatuh corona teman-teman, itu semua kan harus dikarantina itu saya kembali lagi ke Bayung Lincir gitu ya, pengeboran lagi di Bayung Lincir, tapi seperti kayak maintenance gitu ya. Nah yang di Petaling itu sudah habis Repsolnya, jadi saya pindah lagi ke ini ya, Bayung Lincir, arah ke Sungai Lilin, Palembang gitu ya, di situ. Setelah corona ya 2020 gitu, 2020 corona, jadi karena orang yang dari karantina, yang dari hotel setengah bulan gitu kan, itu masuk ke lokasi lagi, tapi tidak masuk di base camp saya gitu kan. Saya itu di base campnya ya, bukan di well-nya gitu kan, bukan di lokasi pengeborannya ya, karena saya tidak bisa masuk gitu kan. Jadi saya di luar lapangan gitu ya. Jadi orang yang sudah dikarantina itu semuanya masuk di well, artinya itu di lapangan ya, yang khusus untuk orang-orang yang dari karantina. Jadi saya tidak ikut ngurusin makannya gitu kan. Makannya itu ikut drilling Pertamina, seperti itu teman-teman, sharing saya. Jadi kerjasama sama orang luar itu SOP-nya itu sangat berat ya. Tapi kalau kita nikmati dan kita syukurin,
kita semua bisa untuk menjalaninya. Jadi saya tetap ngurusin makan, tapi di bagian base camp di luar daripada rig gitu ya. Tapi masih perusahaan itu gitu teman-teman. 2021 gitu ya. Nah, habis kontraknya. Saya itu bukan sistem kontrak gitu ya. Artinya perusahaan kontrak sama pengeboran itu sudah habis, kerjanya itu sudah finish gitu ya. Saya itu pulang ke Jambi, semua peralatan saya pulangkan ke Jambi. Bawa pulang ke Jambi ada beberapa mobil gitu ya, karena itu perlengkapan dapur ya. Seperti itu teman-teman ceritanya itu. Jadi pulang ke Jambi, saya itu nganggur ceritanya itu. Saya tidak ada punya pekerjaan karena sudah biasa kerja usaha gitu kan. Kalau kita nganggur tentunya kan nggak enak gitu ya. 6 bulan saya itu istirahat nganggur. Anak saya pun juga sudah lah, hanya kemarin aja hidup gitu. Seperti itu teman-teman. Tapi saya itu tidak betah gitu ya. Tidak betah karena udah biasa usaha gitu kan. Nah terus saya itu telepon WA sama CEO kami. Saya WA, saya mau nempati ruko yang di samping Transmart Jambi gini gitu kan. Tapi saya itu rencana itu tidak di dalam rukonya. Saya itu mau jualan sarapan pagi tapi di luar ruko. Artinya itu di halaman gitu. Beliau tidak boleh. Ambil aja Bu kunci di kantor gitu. Ambil aja kunci di kantor. Jangan di luarnya, dipakai aja, ditempatin aja gitu. Itu pesan seperti itu CEO-nya. Gitu teman-teman, ceritanya itu panjang. Saya itu hidup saya tidak langsung ujuk-ujuk saya punya rumah, tidak ujuk-ujuk langsung saya punya aset kayak gitu ya. Terus bos saya itu bilang, Ibu kalau misalnya perlu kebutuhan apapun materi gitu ya, Ibu jangan jual asetnya, karena saya itu beli aset pun saya juga saya bicara sama bos, saya buat gedung, saya bicara, saya buat usaha kandang ayam broiler itu pun juga saya bicara gitu kan. Kita sharing gitu ya sama perusahaan gitu. Karena udah seperti kayak keluarga gitu ya. Karena saya itu kenal dari keluarganya itu dari mulai anak saya masih kelas 1 SD. Seperti itu teman-teman. Kalau CEO-nya tidak tahu dengan saya karena dia kuliahnya itu di Australia. Seperti itu teman-teman ceritanya itu. Akhirnya saya tempatilah ruko yang di Tehok gitu. Saya jualan lah sama almarhum suami saya. Pas di sampingnya anak-anak ngeles Ganesha gitu kan. Ya lumayan lah rame gitu kan, tapi nggak rame waktu di perusahaan ya. Hasilnya jauh lah, nggak ada ke ujung rambut gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau di perusahaan dalam 1 bulan tuh satu dapur bisa sampai mencapai 0,5 M gitu kan, itu satu dapur gitu ya. Tapi kalau di warung tuh sehari kalau saya dapatkan uang 300.000 gitu. Jadi nggak ada ke ujung kukunya gitu. Tapi saya tuh bersyukur alhamdulillah gitu hidup saya. Nah di situ 4 tahun saya di ruko tuh 4 tahun. Jadi saya itu tanggal 5 di bulan Lebaran Haji kemarin saya itu keluar dari situ gitu kan, karena saya itu di situ sendirian. Saya itu terngiang-ngiang dengan almarhum suami saya di situ gitu kan. Hari-hari saya itu sedih, nangis gitu kan, karena saya itu hidup berdua itu sama suami di situ gitu kan. Hidup sama suami gitu ya teman-teman. Jadi saya itu terngiang-ngiang, kadang itu nangis sedih malam hari sendirian gitu kan. Di samping itu ada orang juga sih, Pizza Domino ya, itu langsung Ganesha itu kan ada juga yang nunggu cleaning service-nya gitu kan. Tapi kan kita kan nggak serumah gitu. Jadi saya itu memutuskan untuk pulang ya ke rumah gitu. Pulang ke rumah, anak saya pun juga sudah melarang, udahlah nggak usah lagi jualan gitu kan, nganggur aja istirahat gitu.
menantu saya juga tidak boleh, tapi saya itu tidak bisa nganggur diam gitu ya. Walaupun mungkin saya itu punya untuk diri saya sendiri gitu ya, seperti itu teman-teman. Akhirnya saya pulanglah ke rumah di tanggal 5 di Lebaran Haji, sampailah sekarang gitu kan. Saya itu di rumah kurang lebih itu 1 ataupun 5 hari gitu kan. Saya itu cari tempat lah di pasar yang sekarang saya jualan itu, di pinggir pasar gitu ya, di warung-warung kecil, di emper-emper gitu. Cukuplah kalau untuk hidup saya sendiri gitu. Saya nyewa sebulan tuh 300.000 gitu ya. Kalau saya mau jualan ya saya jualan, kalau enggak ya seperti inilah, saya udah 5 hari tidak jualan. Seperti itu teman-teman perjalanannya gitu kan. Walaupun dulu saya itu kontraktor, jujur ya, hidup saya biasa seperti ini gitu kan. Pakaian saya juga seperti ini gitu kan, kecuali kalau saya di kantor gitu kan. Nah, saya mungkin berpakaian lah gitu kan, karena saya kan ada seragam juga untuk di catering itu, saya ada seragam ya. Saya membeli seragam karena kita sebagai ini ya, apa, partner bisnis dari perusahaan, saya pun juga ada fasilitas dari saya sendiri, dari kantor ada juga gitu ya. Cuman kalau udah keluar dari kamar gitu kan, kalau di perusahaan itu tidak boleh menggunakan daster gitu ya, kecuali di dalam kamar. SOP-nya seperti itu teman-teman. Jadi keluar itu kita sudah pakai masker, sudah pakai jilbab, sarung tangan, sarung kaki, pakaian dinas gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya itu nggak ujuk-ujuk seperti ini gitu ya. Kita masukkan tapi sambalnya ya, ini bawang putih, bawang merah sama cabai saya tumbuk pecah-pecah seperti itu teman-teman gitu. Jadi walaupun dulu saya itu sebagai seorang kontraktor untuk catering di migas gitu, tapi saya seperti inilah penampilan saya, kecuali kalau pas apel pagi jam kerja. Kalau memang saya itu pas jam kerja, jadi saya tuh pegangannya itu radio ya, kayak radio orari gitu ya, karena bisa memantau ke lapangan. Memantau ke lapangan, kita sebagai catering itu kita tahu di well yang ini sekian puluh, di well yang ini sekian puluh gitu kan, karena tidak satu tempat kita tahu beritanya gitu kan. Jadi kita pegangannya itu radio gitu ya teman-teman. Walaupun anak buah saya banyak, saya tidak bisa berpangku tangan gitu. Kita masukkan MSG, masako, gula pasir. Jadi dulu kalau misalnya ada tamu yang expat, artinya itu orang dari luar gitu ya, dari Kanada gitu ya, ataupun dari Australia gitu, itu yang khusus masaknya itu saya gitu. Tapi kalau untuk pro, artinya untuk karyawan ataupun untuk orang-orang Repsol yang dari Jakarta, itu saya ada wakil saya, seperti itu teman-teman. Jadi dulunya itu saya itu bukan ibu rumah tangga seperti ini gitu ya. Saya itu jujur gitu kan, saya seorang kontraktor. Nah, seperti itu teman-teman, ada kerjasama sama perusahaan gitu ya. Jadi bukannya seperti ini compang-camping, kadang-kadang orang dilihat dari penampilannya gitu ya. Seperti itu lah teman-teman. Jadi gaya saya pun tetap seperti ini gitu kan. Usaha besar itu tidak enak juga teman-teman, karena kita tuh harus fokus gitu ya. Pikiran itu harus begitu terus. Orang udah tidur, kita masih juga berpikir untuk kedepannya gimana prospeknya. Itu teman-teman. Seperti itulah. Jadi saya dulu nggak berpikir saya itu mau bikin konten gitu ya, karena hari-hari itu hanya disibukkan dengan pekerjaan. Jadi di situ tuh semuanya lengkap teman-teman. Sampai dari ke dokternya pun juga ada. Dokternya itu dari Repsol gitu ya, itu dari Jakarta. Itu untuk seluruh Indonesia. Itu masuk di SOS. SOS itu kayak yayasan yang untuk menampung para dokter yang dimasukkan di migas.
kayak di Freeport kayak gitu kan. Ini ada dokter teman saya satu yang dulu satu perusahaan, sekarang ada di Freeport ya. Itu orang dokter dari Dokter Dimas namanya, itu di Surabaya rumahnya. Nah sekarang ini dia di Freeport ya, di Freeport di Papua. Seperti itu teman-teman. Ada yang dari Ambon, itu dokter senior itu dari Ambon itu ya. Jadi pagi kita sebelum masak, sebelum masuk ke dapur, itu kita harus cek kesehatan. Itu setiap hari setelah kita apel pagi gitu ya teman-teman. Ceritanya itu seperti itu teman-teman. Jadi saya itu dari gadis, saya tuh emang sudah terjun di perusahaan teman-teman. Cuman kalau gadis dulu saya itu terjun di bagian perusahaan pengaspalan teman-teman ya. Itu pengaspalan itu sama adik gubernur gitu. Itu ceritanya teman-teman. Setelah saya itu punya anak satu, umurnya itu masih sekitar 1,5 tahun, saya masuk di perusahaan di bagian penumbangan balok di hutan, balok ekspor ya. Nah kayak gitu teman-teman. Di perusahaan balok itu saya makan gaji teman-teman, gajinya tidak besar gitu. Saya jadi kepala dapur ya. Saya megang 5 dapur di perusahaan itu. Yang punya itu orang Malaysia, orang kita Chinese ya, dari Malaysia. Jadi anak saya masih kecil itu. Saya tidak netap di dapur satu ya, saya pindah kayak gitu ya. Karena saya kan ngontrol gitu ya. Seperti itu teman-teman. Di daerah Riau gitu ya. Ceritanya perjalanan saya itu seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kurang lebih sekitar 4 tahun ya saya di ini ya, Unisraya Group itu namanya PT-nya itu Unisraya Group ya, Riau gitu kan. Tapi kayu itu kayu ekspor, saya itu ikut sama kontraktornya gitu ya, seperti itu. Akhirnya saya 94 ya gitu, kita 94 itu anak saya mau masuk sekolah, saya resign dari perusahaan. Tapi saya itu makan gaji teman-teman saat itu gitu. Saya makan gaji, kita masukkan ya ikan asin sama kentangnya. Saya makan gaji. Suami saya juga sama satu perusahaan gitu ya. Suami saya dia di bagian survei ke tengah lahan, ke lokasi hutan ya, survei lahan-lahan mana, kayu-kayu mana yang mau ditumbang untuk para pekerja, seperti itu teman-teman. Jadi saya sambil ngasuh anak gitu kan, tapi karena saya itu banyak anak buah saya sesama kerja gitu kan. Cuman saya tidak ini ya, ngatur-ngatur menunya, ngatur-ngatur bumbunya, seperti itu teman-teman. Jadi saya itu kalau di dapur itu memang udah dari dulu gitu ya. Jadi saya itu memang jarang seperti kayak orang yang di rumah diam gitu. Itulah cerita saya teman-teman. Nah setelah saya dari ini ya, setelah saya dari perusahaan tahun 94, anak saya mau masuk sekolah gitu kan, saya tidak mau tuh. Itu anak saya nggak TK ya, nggak sempat TK, langsung saya masukkan di SD gitu kan, karena takut terlambat gitu ya. Nah saya beli rumah itu di depan asrama Kodim Jambi sini gitu. Rumah itu tidak membawa hoki teman-teman. Akhirnya saya jual rumah itu, dikredit ya sama orang-orang itu. Akhirnya saya buat sendiri bedeng, saya nyewa tanah itu di belakang, di KT. Seperti itu teman-teman. Rumah itu membawa hoki gitu kan. Akhirnya ibu saya yang adik gubernur itu, yang dulu proyek pengaspalan, datang dari Jakarta, marah sama saya gitu kan. Karena hari yang saya bangun tuh saya rumah papan gitu ya. Ngapain kamu di sini? Rumah tuh kosong gitu kan. Akhirnya saya dimarahi lah sama ibu itu. Saya suruh nempati rumahnya yang di belakang kantor pos pusat Jambi gitu ya. Saya tempatilah situ gitu kan. Tapi saya sudah ada usaha baru teman-teman. Saya sudah ada usaha baru. Ibu saya yang ada gubernur itu sempat ikut saya, itu ada 1 bulan lah ya gitu kan, dari Jakarta itu gitu.
ngelihatin usaha saya dia. Seperti itu teman-teman. Jadi usaha saya bikin kue martabak segi 4 itu yang isi kentang dan telur, itu untuk masuk untuk di kantor gubernur. Itu kalau pesanan itu beribu-ribu teman-teman. Dari itulah saya itu berbentuk rumah ini. Tapi rumah itu dulu masih jelek gitu. Sambal kentang sama ikan asin. Ikan asin ini ya, ikan asin nila. Kita sambil cerita ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kue itu saya itu sampai dari 96 saya usaha kue itu sampai lagi terbentuk rumah, sampai anak saya itu kuliah ya. Kita mau numis sayur teman-teman ya. Sampai anak saya kuliah gitu kan, anak saya kuliah, nikah gitu kan. Ikutlah suaminya ke Kalimantan karena menantu saya juga orang proyek gitu. Kita masukkan ya. Ini teri saya tumbuk sama cabai, bawang putih, bawang merah. Pecah-pecah juga. Nah, ikut ke Kalimantan gitu kan. Itu perjalanan saya, kita tuh cerita, bukan cerita harta ya, cerita perjalanan. Akhirnya saya usaha kue sampai lagi 2010. Dari 96 sampai lagi 2010 teman-teman. Nah 2010 itu saya itu masukkan proposal di perusahaan yang migas ini gitu kan. Nah 2010 saya masukkan proposal, itu belum ada tanggapan gitu ya, Nah setelah 2011 itu ada tanggapan, itu proyek pengeboran di Arek Lembang. Cerita punya cerita, ternyata yang punya perusahaan ini itu masih ponakannya yang saya pasokin kue yang untuk di kantor teman-teman. Nah seperti itu teman-teman sejarahnya itu. Kalau saya cerita sehari nggak selesai teman-teman perjalanan saya ini. Kita masukkan penyedap rasa. MSG yang nggak suka disedot ya, kita kecilkan apinya. Nah saya diterima, masuklah saya di perusahaan seperti itu teman-teman. Kita kasih gula sedikit. Kita kasih air sedikit ya, biar dia umek dulu. Masuklah saya di perusahaan teman-teman gitu ya. Sampailah 2021 kemarin seperti itu. Tapi sebelum masuk di perusahaan tadi itu saya usaha kue itu sampailah dapat rumah ini. Walaupun dulu belum saya bangun, aturan 2011 saya mau bangun, saya dipanggil di perusahaan, jadi bahan bangunan saya simpan di dalam toko gitu ya. Gitu teman-teman. Akhirnya saya tinggal ke perusahaan. Kebetulan 2011 itu kemarau, jadi tidak bisa ngecor seperti itu. Akhirnya 2013 saya bangun rumah ini, saya tinggal, itu nggak saya tungguin. Jadi untuk kopi, teh, cemilan itu setiap minggu tuh langsung saya kasihkan sekaligus dengan orang yang tanggung jawab tukangnya gitu teman-teman. Tapi saya sambil kue itu sambil buka catering ya teman-teman, untuk di bangunan PTC di mana itu ya, sambil ngurusi kue ya sambil usaha catering seperti itu teman-teman. Kue juga, catering juga gitu. Ini gagangnya ya teman-teman. Saya kira mobil sini teman-teman, ternyata mobil orang lewat seperti itu teman-teman. Jadi saya sambil buat kue dulu,
untuk pesanan kantor saya tidak naruh di kaki lima ya gitu kan. Saya khusus ngurusi pesanan kue untuk di kantor gubernur, wali kota, taman budaya, museum, seperti itu teman-teman. Itu setiap hari kecuali di hari Sabtu dan Minggu. Saya itu naruhnya itu ada 3 toko ya yang terima pesanan aja, seperti itu teman-teman. Jadi saya dan suami saya sebenarnya tidak pernah kerja ya gitu, jadi usaha sendiri. Seperti itulah perjalanan hidup saya. Jadi tidak langsung gitu. Jadi saya sekarang ini ya kalau saya itu mau usaha ya usaha, mau jualan ya jualan gitu. Jadi saya kan nggak ada yang saya tanggung juga gitu. Alhamdulillah itu cukuplah untuk hidup saya. Dan juga menantu saya juga kerja gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, memang kita masukkan daunnya ya. Seperti itulah teman-teman perjalanan saya itu. Jadi tidak instan hidup ini gitu ya. Jadi bagi saya, mau dalam keadaan saya sekarang ini pun juga tidak baik-baik saja ekonomi saya gitu kan. Tapi saya masih alhamdulillah gitu. Kalau dibandingkan sama dulu gitu ya. Kalau dibandingkan sama dulu. Karena hidup itu seperti air di sungai ya. Kadang ada pasang, ada surut gitu ya. Gitu. Makanya saya di saat pasang pun saya pun juga biasa-biasa saja. Di saat jatuh seperti ini pun saya juga biasa-biasa saja gitu. Saya tidak terlalu memikirkan seperti itu teman-teman ya. Makanya gunakanlah ilmu padi, makin tua juga makin nunduk gitu kan. Biar dalam keadaan kita tuh jaya, jadi jangan sombong gitu ya. Jangan sombong. Saya makan biasa-biasa juga di saat dulu saya masih menjadi seorang kontraktor gitu ya. Saya biasa-biasa karena makan daging, makan ayam itu bagi saya udah biasa, udah bosan gitu ya. Kadang sekali belanja itu pun juga 1 mobil itu untuk 3 hari gitu. Itu 1 dapur gitu ya. Jadi saya lebih suka makan sambal telur urak-arik, ikan teri ataupun ikan asin gitu ya. Gitu. Jadi saya itu makan jarang di meja makan ya teman-teman, karena saat jam makan kadang-kadang saya itu berangkat gitu ya. Dari Petaling saya mau berangkat ke Palembang gitu kan. Jadi saya itu berdua sama supir gitu ya. Karena saya ada supir pribadi ya. Jadi saya pergi makan, saya masuk dalam kota. Nah jadi di mobil pun juga makannya di mobil. Mau jam 1 malam, mau jam 2 malam gitu kan. Tengah malam itu saya itu di perjalanan. Seperti itu teman-teman. Itulah kisah hidup saya. Jadi suka dan duka udah saya lewatin gitu ya. Jadi tidak enaknya aja teman-teman. Susahnya juga gitu ya. Itulah hidup saya. Maaf ya teman-teman, mungkin ada salah kata atau salah bicara gitu kan. Semoga teman-teman bisa memaafkan dan mengerti dengan keadaan saya. Dan saya itu juga bukan orang pintar gitu ya. Bukan orang pendidikan yang tinggi. Di YouTube ini pun juga belajar baru ya. Saya pun juga tidak tahu seperti ini, seperti itu. Rasanya mantap teman-teman. Alhamdulillah. Ikannya, sambalnya. Seperti itulah kisah saya teman-teman. Saya mau ngambil mangkok yang besar Pak. Makanya rumah saya itu berantakan dengan alat-alat yang banyak teman-teman. Saya bilang anak saya tadi, juallah itu apa mangkok itu yang 1 kardus yang masih utuh itu gitu. Karena bukan saya karena butuh, karena penuh barang-barang itu ya. Barang piring, mangkok, sendok, gelas itu tumpukan ya. Jadi ponak-ponakan saya itu bilang, kalau kepengen baru rumah tangga, mau ambil piring ambillah, mau ambil mangkok ambillah, mau ambil kuali ambillah di rumah. Seperti itu teman-teman, karena dulu itu 3 dapur ya, Payung Lincir, Petaling, Tungkal gitu kan. Jadi saya tentunya banyak alat-alat gitu ya. Seperti itu teman-teman kisahnya itu. Tumis. Jadi masaknya masak rumahan.
Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin ada kesalahan atau salah kata dengan teman-teman gitu kan, yang saya tidak sengaja ataupun apapun gitu kan. Dengan celotehan mulut saya yang seperti ini, semoga teman-teman bisa mengerti. Dan saya mohon maaf sedalam-dalamnya bila mana mungkin ada kesalahan selama ini, tingkah laku saya, ataupun mungkin saya salah ketik ataupun mungkin bercanda gitu kan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.